Kawan dan kerabat, salam sejahtera dari studio Yayasan Terang Warta Rohani, Kota Batu, Jawa Timur. Semoga Anda semua sehat dalam kasih dan perlindungan Tuhan Yesus. Saya Frederick Magitan kini bersama Anda dalam acara Firman Sang Kristus. Kawan, sebuah judul yang akan kita renungkan bersama di edisi hari ini adalah Dia, Yesus, tidak terlambat. Ini didasarkan atas kitab Injil Yohanes pasal 11 ayat 1-44. Ini sebuah cerita tentang Yesus membangkitkan seorang laki-laki yang bernama Lazarus. Oke, kita akan coba mengerti dan merenungkan bersama. Dan setelah itu akan saya sajikan sebuah lagu rohani yang berjudul Jeritan Hati, diambil dari album Diva Mora Sisters. Ya kawan, suatu peristiwa yang menggemparkan terjadi di sebuah desa kecil yang bernama Betania. Betania ini terletak di kaki Bukit Zaitun di dekat kota Yerusalem. Betania hanya berjarak kira-kira 3,2 km dari kota Yerusalem. Ini satu kota terbesar dan kota termegah di Israel, Palestina pada masa itu. Dan Yerusalem ini adalah pusat peribadahan agama Yahudi dan ibu kota kerajaan Israel. Walaupun pada waktu itu Israel ini masih berada di dalam penjajahan kekaisaran Romawi. Nah, seorang lelaki yang bernama Lazarus yang saya sebutkan tadi itu tinggal bersama dua saudara perempuannya. Yang satu bernama Maria dan yang lain bernama Marta. Mereka sama-sama tentu saja di desa Betania ini. Lazarus sudah mati, sudah meninggal dan dikubur sudah selama 4 hari ya dalam kubur. Tetapi dibangkitkan oleh Yesus. Nah, inilah peristiwa yang sangat menggemparkan seluruh Israel pada waktu itu. Peristiwa yang mencengangkan ini terjadi kira-kira di tahun 29 atau tahun 30 Masehi tentunya. Dan ceritanya dilaporkan cukup detail oleh Yohanes. Dia salah satu dari 12 murid Yesus. Namun dari cerita yang panjang ini saya mau angkat hanya satu hal. Yaitu apa yang dikatakan Marta kepada Yesus pada waktu Yesus datang untuk menjumpai Maria dan Marta di Betania, di mana mereka sedang berduka karena kematian Lazarus, saudara kekasih mereka, saudara laki-laki satu-satunya. Saat itu Marta berkata kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang aku tahu Allah akan berikan kepadamu segala sesuatu yang Engkau minta kepadanya." Ini kata Marta kepada Yesus. Maria juga berkata dengan ungkapan yang sama saat bertemu Yesus setelah bertemu dengan Marta, bahwa kalau Yesus datang ke Betania, Lazarus pasti tidak mati. Memang waktu Lazarus meninggal, Yesus dan murid-muridnya sedang berada di Betabara. Nah, ini dekat Laut Mati, sedikit ke utara dari Laut Mati kalau kita perhatikan peta Israel. Jadi Betabara ini di seberang Sungai Yordan. Jadi Sungai Yordan dia di sebelah timur Sungai Yordan. Nah, inilah tempat di mana Yesus dan murid-murid ada pada waktu itu. Ini adalah tempat yang pada 3 tahun yang lalu, 3 tahun sebelumnya, Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Tempat itu disebut Betania yang di Sungai Yordan. Ini kata Yohanes. Jadi ini Betabara, Yohanes menyebutnya Betania yang di Sungai Yordan. Karena memang ada Betania yang dekat Yerusalem, di mana tempat tinggal Maria dan Marta ini.
Jadi pada waktu Yesus berada di Betabara atau Betania yang di Sungai Yordan itu, tempat di mana dulu Yesus dibaptis, pada saat itulah Maria dan Marta mengirim berita kepada Yesus di Betabara bahwa Lazarus sakit berat. Tentu saja kedua perempuan ini mengharapkan Yesus datang secepatnya untuk menyembuhkan saudara mereka ini. Tetapi Yesus tidak langsung meninggalkan Betabara. Dengan sengaja Yesus menunda selama 2 hari sebelum berangkat ke Betania yang di dekat Yerusalem itu. Jadi sengaja Yesus menunda walaupun Yesus sudah mendengar berita tentang Lazarus yang sedang sakit berat. Tapi sebenarnya masih dibutuhkan 2 hari lagi di perjalanan Yesus dan murid-murid nanti dari Betabara atau Betania yang di Sungai Yordan itu sampai ke Betania yang di kaki Bukit Zaitun dekat Yerusalem. Itu dibutuhkan 2 hari lagi berjalan kaki. Jadi total seluruhnya ada 4 hari sebelum Yesus dan murid-muridnya tiba di Betania tempat Lazarus, Marta, dan Maria ini. Jadi total 4 hari. 2 hari Yesus sengaja tunda dan 2 hari dalam perjalanan di waktu siang. Sayangnya pada hari Yesus terima berita itu tentang Lazarus sakit itu, ternyata pada hari itu juga Lazarus meninggal dan langsung dikuburkan. Ya memang begitu adatnya di sana, harus langsung dikuburkan pada hari itu. Ada duka yang sangat mendalam mengiris-iris di hati baik Maria maupun Marta karena saudara mereka laki-laki satu-satunya meninggal. Mereka juga menyesal karena Yesus baru tiba di Betania setelah 4 hari Lazarus dikuburkan. Jadi mereka tidak tahu kalau Yesus memang dan sengaja menunda 2 hari. Dan mayat Lazarus ini sudah membusuk, sudah berbau tentunya, kan sudah 4 hari di dalam kuburan. Namun bagaimanapun juga ada sekelumit penghiburan buat kedua perempuan ini. Karena akhirnya Yesus datang juga. Dan masih terbersit harapan di hati mereka. Semoga Yesus mau lakukan sesuatu. Tidak ada yang mustahil. Nah kawan, Yesus menunda keberangkatannya dari Betabara hanya karena kehendak Allah. Setelah dengar kabar tentang sakitnya Lazarus itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya demikian. Penyakit Lazarus itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Maksudnya, diri Yesus sendiri akan dimuliakan. Begitu kata Yesus kepada murid-muridnya. Dan pada hari ketika Yesus tiba di Betania, ya, sudah datang bersama murid-muridnya di Betania, di desa tempat Maria, Marta, dan Lazarus ini. Setelah bertemu dengan Marta dan Maria, Yesus pun berduka cita. Dia ikut berduka cita. Ia sangat sedih melihat kedua perempuan yang polos, tulus, dan rendah hati ini. Apalagi melihat kenyataan bahwa saudara laki-laki mereka sudah tiada. Maka tidak tahan lagi dalam kesedihannya, Yesus pun menangis juga. Ia menangis. Namun tidak berlama-lama larut dalam kesedihan, maka bersama Maria dan Marta serta murid-muridnya pergilah Yesus ke kubur Lazarus. Diikuti oleh ada banyak orang yang melayat pada waktu itu. Duka belum sirna, harapan masih menggantung. Tetapi setitik iman di tengah ketidakpastian masih menyimpan kerinduan Maria dan Marta untuk dapatkan belas kasihan Yesus. Di depan kuburan itu Yesus berdoa. Ia berdoa bersyukur kepada Allah Bapanya yang ada di surga, yang telah berkenan menerima permohonannya agar Lazarus dibangkitkan. Jadi Yesus melakukan segala sesuatu dengan doa kepada Allah Bapa. Maka tibalah saatnya. Yesus menyuruh mengangkat batu penutup kubur itu dan memanggil nama Lazarus. Keluarlah. Serta merta Lazarus bangun dan keluar dari kubur dengan tubuh yang masih terlilit dengan kain kafan.
Lazarus sudah bangkit. Yesus sudah panggil dia keluar, bangkitkan dia dan suruh keluar. Dan Lazarus bangkit, masuk kembali ke dalam kehidupan fisik yang real sebagaimana biasa. Dan semua mata para pelayat menyaksikannya dan tidak bisa menyangkali apa yang sedang terjadi. Nah, kawan, sesungguhnya dia, Yesus, tidak terlambat. Orang lain menganggap terlambat, Maria menganggap terlambat, Marta menganggap terlambat. Semua orang yang di situ mungkin menganggap terlambat. Kalau saja Yesus tidak menunda, maka tidak akan terjadi seperti ini. Tapi Yesus tidak pernah terlambat dalam menjawab doa orang-orang beriman yang dikasihinya. Dia tidak pernah terlambat. Yesus punya cara sendiri dan punya waktu yang tepat untuk melakukan kehendaknya. Walaupun hanya secuil harapan dan iman yang masih tersisa di hati orang-orang yang mengasihi dan dikasihi Yesus, itu akan diperhatikan oleh Yesus. Maka pilihan yang terbaik adalah percaya saja dan berserah total kepada Tuhan Yesus. Jangan berhenti berharap dalam situasi apapun. Bahkan kalau ingin menangis, menangislah saja sehabis-habisnya di hadapannya. Tersungkur di bawah kaki Yesus sambil terus saja mengemis belas kasihan dan pertolongan Yesus. Lalu dengan sadar, tapi juga dengan keyakinan penuh, menantikan apa saja yang akan diperbuat Yesus dalam waktu dan dengan cara yang ditentukannya sendiri. Ya, mungkinkah dia terlambat? Mungkinkah Yesus terlambat menjawab doa orang yang percaya, yang tetap berharap kepadanya? Tidak. Percayalah saja karena dia, Yesus, Tuhan dan Juru Selamat manusia, tidak akan pernah terlambat. Baiklah kawan, itulah tadi sebuah renungan dengan statement dan pesan yang sangat kuat buat Anda dan saya. Dia, Yesus, tidak pernah terlambat. Doa saya semoga ada sentuhan surgawi di hati Anda pada hari ini. Oke, sebuah lagu indah kini dihidangkan buat Anda. Jeritan Hati disampaikan oleh Diva Mora Sisters. Terima kasih banyak atas kebersamaannya dan akhirnya saya Frederick Makitan pamit dulu untuk berjumpa lagi di ruang yang sama dalam acara Firman Sang Kristus. Bless you.
bebaskan aku, Tuhan, dari kesedihan.